Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah taala kita akan memulai pelajaran kita di malam hari ini dari kitab Badrut Tamam bi Syarhi Fadlil Islam. Kitab Badrut Tamam bi Syarh Fadlil Islam yang disyarah oleh Syekh Abu Abdullah Utsman ibni Abdullah As-Salimi Al-Utmi hafizahullahu wa ra'ah. Kitab ini, yaitu kitab Fadlul Islam, merupakan salah satu risalah, salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Imamud Da'wah Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kitab Fadlul Islam merupakan kitab yang sering atau banyak disyarah, dipelajari, diajarkan oleh para ulama. Banyak para ulama yang mengajarkan kitab Fadlul Islam. Seperti dulu di markiz kami di zamannya Syekhuna Abu Abdullah Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Maraqi Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau juga mengajarkan kitab Fadlul Islam. Saking kitab ini istimewanya, para ulama berbondong-bondong mengajarkannya. Ya. Yang di maktabah kita ini ada banyak syarah. Ada syarahnya Syekh Muhammad Umar Bazmul. Antum cari ada. Pernah lihat Ustaz Syarif? Ada 3. Sekian anak Syekh Muhammad Umar Bazmul, Syekh Abdurrahman Muhyiddin. Satu lagi syarahnya siapa? Syekh Sulaiman Ruhaili ya, Syekh Sulaiman Ruhaili ya, Syekh Sulaiman Ruhaili. Seingat ana Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Muhammad Umar Bazmul, Syekh Abdurrahman Muhyiddin. Ini juga ada syarahnya. Syekh Saleh Al-Fauzan juga ada syarah terhadap Fadlul Islam. Dan banyak para ulama yang lain yang mensyarah kitab Fadlul Islam ini tadi. Ada juga seperti syarah atau ta'liqnya Bundar Ibnu Nafi' Al-Abdali, Syekh Bundar Ibnu Nafi' Al-Abdali. Ada juga ta'liqnya atau syarah dari Hanan atau Hanan ya bintu Ali Al-Yamani. Dan banyak syarah-syarah yang lain. Ya. Ada matan juga yang dita'liqat, dita'liq, seperti matan yang dita'liq oleh Syekh Ali Ar-Razihi. Ada juga syarahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga para ulama yang lain yang mensyarah kitab ini. Ya. Ketika para ulama Ahlus Sunnah berduyun-duyun mensyarah suatu kitab, maka menunjukkan kitab tersebut adalah kitab yang istimewa. Antum lihat kitab-kitab yang disyarah oleh para ulama Ahlus Sunnah, ketika antum dapati banyak para ulama yang mensyarah kitab tersebut, menunjukkan kitab tersebut memiliki keistimewaan. Nah, di antara yang mensyarahnya yaitu Syekh Utsman Ibnu Abdullah As-Salimi Al-Utmi, pengasuh Darul Hadis yang ada di Damar.
hafizahullah taala. Berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imamud Da'wah rahimahullah, ini masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Ya. Adapun yang berkaitan dengan pensyarah buku ini yaitu Syekh Utsman As-Salimi, beliau merupakan salah seorang masyayikh yang masyhur, yang ma'ruf di negeri Yaman. Bahkan di zaman Syekh Muqbil rahimahullah taala beliau sudah ma'ruf. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah taala menyebutkan di tarjamah beliau sebutkan terkait dengan Syekh Utsman As-Salimi ini, beliau terkadang meminta beliau, yaitu Syekh Muqbil meminta Syekh Utsman untuk menggantikan daras. Jadi kalau Syekh Muqbil tidak mengajar, beliau minta digantikan oleh Syekh Utsman As-Salimi. Ya. Luar biasa ya ikhwan. Di Markiz Zamar, beliau ini kata orang-orang yang jumpa dengan Syekh Muqbil, badannya mirip sekali dengan Syekh Muqbil, sehingga orang kalau lihat Syekh Utsman Salimi seakan-akan lihat Syekh Muqbil. Ya. Dulu di zaman kami, seingat ana, beliau sempat sekali atau dua kali datang ke Darul Hadits Fiyush. Luar biasa ramai waktu itu. Syekh Utsman As-Salimi, hafizahullah taala. Beliau ini punya syarah ya, Syekh Utsman punya syarah terhadap kitab Al-Jami' As-Sahih karya Syekh Muqbil. Ya, itu informasi kalau dicetak sekitar 30 jilid. Ya. Mudah-mudahan nanti keluar tercetak. Informasinya lagi di murajaah. Seperti itu. Ma'ruf ya, Syekh Utsman As-Salimi di Zamar. Orang-orang tahu ya dengan beliau. Banyak yang dulu belajar dengan Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah taala. Ya. Ana pernah sekali berkunjung ke markis beliau yang di Zamar. Nah, adapun buku ini ana dikasih oleh Abu Ilyas Abdul Malik Ibnu Muhammad Ibnu Umar Harrab. Ya, itu Abdul Malik yang kemarin datang ke sini itu ya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarih. Muqaddimah pensyarah. Siapa pensyarah buku ini? Yaitu Syekh Utsman As-Salimi. Syekh Utsman As-Salimi termasuk salah seorang masyayikh Yaman ya, brandnya kita, brand Darul Hadits ini, kita berupaya untuk mengajarkan kitab-kitab karya masyayikh, karya ulama Yaman. Ya, nah di sini brandnya kita. Jadi kenapa kalau antum bertanya, kenapa kok di Palembang ini kitab yang diajarkan rata-rata kitab dari Yaman? Nah, jawabannya yang pertama simpelnya karena kita alumni Darul Hadits Yaman. Ya. Sehingga kita punya kewajiban untuk membalas jasa kepada masyayikh kami, kepada guru kami dengan cara mengajarkan ilmu mereka. Ketika kemarin di Bandung, ana sampaikan kepada Syekh Abu Abdullah Yasin Ad-Dhali'i, ana sampaikan kepada beliau, ya Syekh, ana di Markiz sering menyebutkan tentang Markiz, tentang Syekh Muqbil, tentang masyayikh kita di Yaman. Ana ajarkan kitab-kitab mereka. Ana ajarkan kitabnya Syekh Abdurrahman. Kata beliau, hadza tamam. Hadza min bab raddul jamil. Kata beliau, ini digolongkan bab raddul jamil, membalas kebaikan. Ya, balas jasa kalau bahasa kitanya. Ketika mereka telah berjasa kepada kita, mengajarkan ilmu tersebut, maka sebagai bentuk balas jasa terhadap guru, maka kami berupaya untuk mengajarkan kitab-kitab mereka. Itu alasan pertama. Ya, mungkin kalau anaknya lulusan Jamiah Islamiyah, anak akan ajarkan kitab-kitab yang di sana. Difahami? Bukan taklid, tapi min bab raddul jamil. Terbukti kita juga kadang mengajarkan buku-buku ulama Mamlakah Arabiyah. Kita sebut ulama-ulama yang ada di sana. Ya toh? Ya. Namun
terkadang kita lebih mendahulukan untuk mengajarkan karya masyayikh kita yang ada di Yaman min bab raddul jamin, membalas kebaikan, balas jasa. Yang kedua, min bab nasyar ulumihim, menyebarkan ilmu mereka supaya tersebar ilmu tersebut sehingga menjadi amal jariah bagi mereka. Dan juga kalau tidak disebarkan ilmu mereka tersebut, khawatir ilmu tersebut punah, karena hidupnya ilmu itu dengan cara disebarkan. Al-Imam Abul Harith Laits ibnu Sa'ad al-Fahmi, imam ahli Mesir, kata para ulama, Laits afqah min Malik. Al-Imam Laits ibnu Sa'ad lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Namun Imam Malik lebih masyhur dibandingkan Laits ibnu Sa'ad. Antum tanya orang kenal nggak Imam Laits ibnu Sa'ad? Banyak yang nggak kenal. Hanya orang-orang tertentu yang mengenal nama Laits ibnu Sa'ad, Abul Harith al-Fahmi. Dalam kondisi beliau lebih berilmu dibandingkan Imam Malik. Kata para ulama, apa yang menyebabkan dia tidak terkenal di kalangan umat? Sebabnya karena tidak ada murid yang menyebarkan mazhabnya Laits ibnu Sa'ad. Berbeda dengan Imam Malik, beliau punya murid-murid yang mengkhidmat ilmu tersebut. Beliau punya murid, punya penerus yang mengajarkan ilmu tersebut. Beda dengan Laits ibnu Sa'ad. Nah itu. Wadih? Alasan yang ketiga, kenapa kita lebih mendahulukan buku-buku atau karya para masyayikh kita yang ada dari negeri Yaman? Alasannya dalam rangka mengenalkan kepada masyarakat Indonesia ini tadi, bahwasanya di negeri Yaman ada pemahaman yang benar, ada pemahaman yang baik. Karena masyarakat kita Indonesia ini banyak yang ghulu. Sebagian masyarakat kita Indonesia ada yang ekstrim terhadap orang-orang yang dari negeri Yaman, ya, yang dikenal sebagai wali dari wilayah tertentu, seperti dari wilayah Tarim, ya, hulu dalam menyikapi mereka, berlebih-lebihan dalam memposisikannya. Ini ada yang seperti itu. Ada juga yang menolak mentah-mentah. Yang tadi hulu kanan, ada lagi yang hulu kiri, meniadakan. Di Yaman itu tidak ada ulamanya. Apa ulamanya? Yang ada cuma khurafat, yang ada cuma sufia, yang ada cuma dongeng. Tidak seperti itu. Ada ilmu sahih di negeri Yaman. Nabi SAW mengatakan tentang Yaman, al-imanu Yaman, wal hikmatu Yamaniyah, al-fiqhu Yaman. Iman itu ada di negeri Yaman, fikih itu ada di Yaman, dan hikmah itu ada di Yaman. Syarih, muqaddimah asy-syarih, pensyarah. Siapa tadi pensyarahnya? Syekh Utsman As-Salimi, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-ahadus samad, amara bi ta'atihi wahdahu wa athaba 'alaiha al-jannah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, imamul anbiya wa sayyidu waladi Adam, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira, wa qama bihil millah al-auja, fa salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, tidak ada sekutu baginya. Al-Ahad As-Samad. Allah memerintahkan untuk mentaatinya semata, serta akan membalas ketaatan tersebut dengan surga. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Beliau adalah imamul anbiya, pemimpin para nabi, dan juga sayyidu waladi Adam, pemimpin umat manusia. Arsalallahu basyira wa nadhira. Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Aqama bihil millatal auja. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama tersebut. Fa salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan,
innal Islam a'zamu ni'matin an'ama Allahu biha 'alal ibadi kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang paling, atau sesungguhnya Islam adalah nikmat yang paling agung dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh telah beruntung orang yang berislam. Sehingga orang yang masuk ke dalam agama Islam adalah orang yang beruntung. Tidak ada keberuntungan ya ikhwan melainkan dalam agama Islam. Wa ruziqa kafafan, dan juga keberuntungan adalah tatkala seseorang diberi rezeki dengan kafaf, cukup. Dia berislam dan dia diberi rezeki dengan cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, serta Allah jadikan dia punya sifat qanaah, punya hati yang qanaah terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Min babil faedah, disampaikan oleh Syekhuna Abu Abdullah Yasin Ad-Dhali'i hafizahullah taala di daurah beliau ketika kami membahas Kitabur Riqaq dari Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan, karena Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, dulu Syekhuna Abdurrahman Al-Adani menyebutkan, itu nukilan dari Syekh Abdurrahman. Jadi Syekh Yasin Ad-Dhali'i menukil dari Syekh Abdurrahman, bahwasannya kata Syekh Abdurrahman, yang afdol kondisi seseorang di dunia itu tidak kaya, tidak pula miskin. Tapi apa yang afdol? Tatkala seseorang diberi rezeki dengan kafaf. Kenapa? Kafaf itu artinya cukup. Ya, cukup. Orang kalau kaya kali, terkadang kekayaan tadi belum tentu bisa membuat dia taat kepada Allah. Terkadang terlalaikan, terlalu banyak bisnis, terlalu banyak dunia, duitnya terlalu banyak, sibuk dia, nggak bisa dakwah, nggak bisa mengajar, nggak bisa ta'lim, nggak bisa menuntut ilmu, sibuk ngurusi bisnisnya, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Kapan baca Al-Quran? Kapan zikir? Kapan thalabul ilmi? Kapan dakwah? Kapan tadris? Dan itu terbukti ya oleh ikhwah. Terkadang sebagian orang yang dulu dikenal ma'ruf min tullabil ilm wa minal mujtahidin fi talabil ilmi, tatkala datang kepada dia dunia, sudah hancur, langsung dia gugur dari jalan talabul ilmi. Demikian juga terkadang ada sebagian orang yang dulu ma'ruf, dikenal sebagai orang yang kokoh, tegar dalam mengajar, tegar dalam berdakwah, namun tatkala dunia datang kepada dia, mulai dia tersibukkan dari jalan ad-da'wah ilallah, tersibukkan dari jalan mengajar. Demikian juga sebaliknya, ketika seseorang kondisinya fakir, tidak punya apa-apa, kadang susah bagi dia, ya enggak, menuntut ilmu susah, duit tidak ada, gimana mau ke Palembang, gimana mau ke Yaman, gimana mau beli buku, gimana mau biaya pondok pesantren, duit tidak ada. Ya benar. Gimana mau dakwah, gimana mau ngajar, gimana mau fokus ngajari anak-anak kaum muslimin, beras di rumah tidak ada, terpaksa jual cilok, terpaksa jual cordok, terpaksa jual bakso, jual pempek. Ya benar. Iya. Tapi tatkala kafaf, dia cukup, alhamdulillah, dia bisa berdakwah, bisa ngajar, bisa thalabul ilmi, ya. Nah, itu faedah, ya, yang disebutkan oleh Syekhuna Abu Abdullah Yasin At-Tihami Ad-Dhali'i hafizahullah ta'ala, nukilan dari Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Jadi yang afdol bagi seseorang itu adalah tatkala diberi rezeki kafaf. Jelas? Wadih? Jadi tidak usah antum mikir, aku ingin jadi kaya raya Ustaz. Ya enggak? Antum pengen kaya, nanti malah antum gak nuntut ilmu, terlalu banyak hartanya antum. Ya enggak? Kalau gitu aku mending miskin Ustaz. Nanti juga miskin, alasannya apa? Gak ada duit Ustaz. Ya enggak? Kafaf.
insyaallah. Apa makna kafah? Antum berkecukupan. Ya, mau haji duitnya ada, mau umroh duitnya ada, pengen beli mobil duit ada, pengen beli motor duitnya ada, pengen beli rumah duitnya ada, ya enggak? Pengen menikah duitnya ada. Itu namanya kafaf. Wadah? Jelas? Kalau bahasa kita paling apa? Pas-pasan. Ya enggak? Pas pengen ini ada duitnya. Pas pengen ini ada duitnya. Pas pengen ini ada duitnya. Ya, seperti itu. Wa qala Allah azza wa jalla, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran menuntun, memberikan petunjuk kepada sesuatu yang paling lurus, paling bagus, paling akwam. Jadi Al-Quran menuntun kepada perkara yang paling baik, paling bagus. Kalau antum ingin baik dunianya, ingin baik akhiratnya, ingin sukses dunianya, ingin sukses akhiratnya, ingin selamat dunia akhirat, ikuti petunjuk Al-Quran. Tidak ada petunjuk yang paling baik dan tidak ada bimbingan yang paling baik, tidak ada prinsip hidup yang paling baik, paling lurus, paling afdol dibandingkan bimbingan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran menuntun kepada perkara yang paling bagus, paling lurus, paling afdol, paling indah. Seluruh kesuksesan ada dan dituntun oleh Al-Quranul Karim. Dan juga Al-Quran memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin dan juga orang-orang yang beramal soleh, bahwasanya mereka nanti akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Fal mu'minun mau'uduna bi jannatin arduhas samawati wal ard. Kaum mukminun mereka dijanjikan dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wal kuffar binari jahannam, sedangkan orang kufar dijanjikan dengan neraka jahannam. Apa dalil bahwasannya kaum mukminun dijanjikan dengan surga, dia akan dimasukkan dengan surga? Apa dalilnya, Faiz? Dalil yang menunjukkan kaum mukminun akan dijanjikan dengan surga, dimasukkan ke dalam surga. Abdul Razak, innal ladzina amanu, yang menyebutkan kaum mukminin dalam Al-Quran. Fal mu'minun mau'uduna bi jannatin arduha as-samawati wal ard wal kuffar binari jahannam. Lihat, anak tanya Ustaz Abdul Rahman Sirait, pasti dia bisa jawab. Ayat Al-Quran yang menyebutkan arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin, awalnya gimana? Nah, kan beliau itulah kalau mutkin, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Ya. Wal mu'minun mau'udun bi ridwanillahi ta'ala wal islam fihi al-huda wan nur. Sedangkan kaum mukminun juga dijanjikan dengan keridhaan Allah azza wajalla. Wal Islam, dan agama Islam fihil huda wan nur, terdapat petunjuk dan cahaya. Qala Allah Ta'ala, awaman kana mayyitan fa ahyayna. Lihat kata Allah azza wajalla, awaman kana mayyitan fa ahyayna. Bukankah orang yang sudah mati, fa ahyaynahu, lalu kami hidupkan. Wa ja'alna lahu nuran, lalu kami beri dia cahaya. Orang yang sudah mati, hatinya sudah mati, kufur. Lalu kata Allah azza wajalla, fa ahyaynahu, kami hidupkan hatinya dengan iman. Wa ja'alna lahu nuran, kami berikan kepada dia an-nur. Apa nur di sini? Cahaya, ilmu. Yamshi bihi fin nas, dengan ilmu tersebut dia bisa berjalan di tengah-tengah umat manusia. Kama mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha,
Apakah sama seperti orang yang permisalan dia tatkala berjalan di kegelapan malam dan tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Ini pertanyaan tadi Allah Azza wa Jalla. Apakah sama gitu loh? Orang yang tadinya mati, orang yang kufur, lalu kami hidupkan dengan iman, hidupkan dengan Islam, kami beri ilmu kepada dia, sehingga dengan ilmu tersebut dia bisa berjalan di tengah-tengah umat manusia dengan ilmu tersebut. Apakah sama seperti orang yang berjalan dalam kegelapan dan tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah ya, dihiasi bagi orang-orang kafir tersebut terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Qala Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah taala, wa laqad kana an-nas qabla al-islam fi ta'asatin wa hurubin wa fitanin kabirah. Dulu umat manusia sebelum Islam mereka berada dalam ta'asah, kesengsaraan. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, kondisi umat Islam berada pada penderitaan. Ini disebutkan dalam tafsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am atau Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun." Kata Allah Azza wa Jalla, ingatlah kalian ketika itu jumlah kalian sedikit, kalian sangat takut kalau umat manusia menerkam kalian, menyambar kalian. Lalu Allah lindungi kalian, Allah kuatkan kalian dengan pertolongannya, Allah berikan rezeki kepada kalian dengan rezeki yang baik supaya kalian mau bersyukur. Disebutkan oleh mereka para ulama, ya, di antaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, bahwasannya ayat ini mengingatkan kepada mereka para sahabat pada saat kondisi mereka di Mekah, yaitu jumlah kaum muslimin sedikit. Pada waktu itu orang-orang penduduk Mekah sebenarnya mereka kondisinya lemah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana dinukilkan dalam suatu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala dalam tafsirnya, ada riwayat dari Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah. Qatadah rahimahullah mengatakan, kana hadzal hayy min al-arab adallan nasi dhullan wa ashqahum aishan. Ini bangsa Arab, mereka kampung ini, penduduk Mekah ini dulu adalah bangsa Arab yang paling rendah di tengah-tengah umat manusia dan yang paling menderita kehidupannya, paling sengsara. Wa ajwa'ahu butunan, dan yang paling kelaparan. Kapan itu? Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Wa a'rahu juludan, dan yang paling telanjang kulitnya. Ya, sudah ekonomi sulit, penuh dengan penderitaan, ditambah lagi apa? Makanan susah, ditambah lagi pakaian susah. Wa abyanahu dhalalan, mereka, kata Qatadah, dulu adalah orang yang paling tampak jelas kesesatannya. Sedangkan mereka ini
adalah orang yang mak'umin ala ra'si hajarin bainal asadain Faris wa Rum. Mereka adalah orang yang mak'um, terkepung di suatu batu, ya, di antara dua singa, yaitu Romi, Persia dan Romawi. Kalau ibarat hewan, ada dinding, ada tembok, ada singa mau nerkam, gimana mau lari? Seperti itulah gambarannya. Walau wallahi ma fi biladihim yauma idzin min syai'in yuhsaduna alaih. Sungguh demi Allah, kata Qatadah, di negeri mereka di Mekah pada waktu itu tidak ada sesuatu yang layak untuk dihasati, untuk diirihi, untuk dicemburui. Apa yang mau dicemburukan sama penduduk Mekah? Hah? Wa man 'asha minhum 'asha syaqiyan. Siapa yang hidup di kalangan mereka hidup dengan sengsara. Wa man mata minhum ruddi ilan nar. Orang yang mati di kalangan mereka nanti dilemparkan ke dalam neraka. Yu'kalun wa la ya'kulun. Mereka yang dimakan bukan mereka malah makan orang. Maksudnya apa? Boro-boro mereka mau menguasai orang, justru mereka akan dikuasai oleh orang. Wallahi ma na'lam qabilan min hadiri ahli al-ardi yauma idzin kanu asyarra minhum manzilan. Ya. Kata Qatadah, sungguh demi Allah kami tidak mengetahui ada satu kabilah pun, ya, pada waktu itu dari penduduk bumi yang lebih buruk dibandingkan mereka. Apa terus kata Qatadah? Hatta ja'allahu bil Islam. Sampai pada masanya Allah datangkan agama Islam. Famakkana bihi fil bilad. Lalu Allah kokohkan agama Islam tersebut di kampungnya. Wa wassa'a bihi fir rizq. Lalu Allah luaskan rezekinya. Wa ja'alakum bihi mamlukan wa ja'alakum bihi mulukan ala riqabin nas. Lalu Allah jadikan kalian dengan sebab Islam tersebut menjadi para raja di hadapan umat manusia. Fabil islami a'tallahu ma ra'aitum. Maka dengan sebab Islamlah Allah telah memberi kalian apa yang telah kalian lihat sekarang ini tadi. Fashkurullah ala ni'amihi. Bersyukurlah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya tersebut. Fa inna rabbakum mun'imun yuhibbu syukrah. Sesungguhnya Rabb kalian zat yang memberikan nikmat sangat menyukai rasa syukur dari hambanya. Wa ahlu syukri fi mazidin minallahi tabaraka wa ta'ala. Sedangkan orang yang mau bersyukur akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala, bahwasannya dulu mereka sebelum datang Islam mereka berada dalam ta'asah, berada dalam penderitaan dan kesengsaraan. Ya. Demikian tafsir tersebut Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala di muhadarah beliau. Kenapa anda tadi ingat ya, karena dulu Syekh rahimahullah di banyak muhadarah, kalau beliau daur muhadarah di kampung, di Korea, di tempat-tempat orang awam, selalu beliau membawakan ayat wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ayyatakhatafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Kemudian beliau membawakan athar Qatadah tersebut, ya. Nah, saking seringnya beliau membawakan itu di muhadarah-muhadarah di kampung-kampung sehingga nempel di benak anak sampai sekarang. Ya. Kemudian wahurub, dan juga mereka sebelum datang Islam suka berperang. Wafitan kabirah, banyak fitnah. Sampai-sampai mereka berperang beratus tahun. Ada dua suku yang selalu berperang terus, dikenal dengan suku Aus dan Khazraj. Itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum
fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha, dan seterusnya ayat. Antum bisa lihat tafsir para ulama ketika menjelaskan ayat ini tadi, bahwasanya mereka dulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka perang ya, antar kabilah. Falamma dakhalu fil Islam, tatkala mereka masuk ke dalam agama Islam, ijtama'at qulubuhum, lalu hati mereka bersatu, wa tahabu, dan mereka pun saling mencintai, wa zahabatil fitan, lalu fitnah tersebut hilang. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya dari ayat yang Anda baca tadi, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Sehingga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah satukan hati-hati mereka. Dan itu tidak bersatu atau tersatunya hati, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang seseorang berupaya untuk menyatukan hati umat manusia itu tidak bisa, ya kawan. Tapi dengan Islam, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisalah bersatu umat manusia tersebut. Tidak bisa disatukan dengan harta, tidak bisa disatukan dengan profesi, tidak bisa hati itu disatukan dengan dunia atau gemerlapnya dunia. Mereka akan bisa bersatu jika Allah yang menghendaki bersatu di atas Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Kalau seandainya engkau ya Muhammad menginfakkan seluruh isi bumi ini tadi, maka engkau tak akan mampu untuk menyatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati umat manusia tersebut. Wa hadza min fadailil Islamil 'azimah. Kata Syekhuna Utsman As-Salimi, ini termasuk keutamaan, anugerah, keistimewaan agama Islam yang sangat besar ini tadi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji. Yang namanya janji dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diingkari. Allah memberikan janji kepada kaum yang bagaimana? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang mau beriman dan beramal soleh. Apa janji yang Allah berikan? Kalau kalian mau beriman, kalian mau beramal soleh, Allah akan berikan istikhlaf, berikan kekuasaan kepada kalian di muka bumi ini tadi. Sebagaimana Allah telah memberi kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Kemudian apa lagi janji Allah Azza wa Jalla? Allah akan kokohkan agama tersebut. Kemudian apa lagi janji Allah? Allah akan ganti rasa takut menjadi rasa aman. Namun di akhir ayat, di awal ada janji, kemudian di akhir di situ ada syarat. Apa syaratnya? Yaitu mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Qala Syekh hafizahullah taala wa hadza hasalah. Dan ini terjadi. Terjadi apa tidak? Terjadi ya ikhwan. Falam yamut an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta aqarrallahu ainai. Belum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala sejukkan mata beliau bi fathi jaziratil Arab, dengan terbukanya, termenangkannya jazirah Arab.
Kota Mekah, kota Madinah dikuasai oleh para sahabat, dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma innallaha fataha ba'du 'ala sahaba bilada Faris wa Rum. Kemudian setelah itu melalui tangan para sahabat Allah menangkan, Allah bukakan negeri Persia dan Romawi, sehingga pada waktu itu Persia dan Romawi dikuasai oleh kaum muslimin pada masa sahabat yang dikenal pada masanya Umar bin Khattab, yang beliau berhasil menaklukkan Persia. Fa'anahumullah ba'da an kanu fuqara fa'aghnahumullah. Lalu Allah buat mereka kaya. Itu bacanya agna, bukan a'na tapi agna. Lalu Allah kayakan mereka yang sebelumnya mereka kondisinya fuqara. Falillahil hamdu wal minnah. Maka segala puji milik Allah dan anugerah tersebut. Jelas? Ya, mereka dulu miskin, ikhwan. Para sahabat itu miskin. Namun setelah generasi setelahnya Allah Subhanahu wa taala buat mereka kaya, dimenangkan, ya. Luar biasa. Ada sebagian mereka yang menderita, yang tidak makan berhari-hari sampai pingsan. Abu Hurairah, ya. Ada kisah hadis yang kemarin disebutkan di Kitabur Riqaq, disampaikan oleh Syekhuna Abu Abdullah Yasin At-Tihami Al-Dhali'i hafizahullah taala. Ada hadis dalam Kitabur Riqaq, Abu Hurairah itu kelaparan. Ya. Kelaparan, dah lemes, nongkrong pinggir jalan. Ya. Dia tanya ayat. Datang sahabat tanya ayat. Sebenarnya dia itu bukan nanya ayat, sebenarnya ngarep-ngarep kalau dikasih makanan, dikasih ayat Al-Quran, dikasih ilmu. Aduh, dalam hati itu mungkin, aduh, kata Abu Hurairah, bukan ini yang sebenarnya aku inginkan sebenarnya. Sudah tidak apa-apa dikasih ilmu. Terus sampai datang lewat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ada susu, ya, ada susu. Ini Abu Hurairah sedang lapar sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, coba panggil teman-temanmu yang ada di masjid, namanya Ashabus Suffah. Kata Abu Hurairah, totalnya 70, susunya cuma segelas. Kukira aku yang duluan minum, ternyata teman-teman disuruh minum semua. Aduh, 70 ini, habislah ini tadi. Digilir semuanya. Selesai. Akhirnya disuruhlah minum Abu Hurairah. Masih ada, diminum Abu Hurairah. Kata Rasul terus sampai Abu Hurairah bilang, tidak ada lagi tempat di perutku ini tadi, sudah penuh susu lagi. Mukjizat dari Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW meminum sisanya, kemudian habis. Ya, seperti itu. Luar biasa mereka di awal-awal Islam, ya, dalam kondisi tidak ada. Ya, makanya antum kalau baca biografi mereka seperti ini bisa menghibur kita. Ya. Kita ini belum ada apa-apanya. Maghrib saja kita tadi makan pempek, makan semangka, nasi kotak, lauk ayam sama daging kambing. Ya. Nikmat enggak? Di atas nikmat. Ya. Fashkurullah ala hadin ni'am. Ya. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat tersebut. Kemudian kata beliau, wa min fadailil islamil azimah ma yahsul lin nufusil mu'minah minal itmi'nan was sakinah bit ta'ati wa dzikri. Termasuk keutamaan Islam yang sangat agung ini adalah sesuatu yang ada atau bisa dihasilkan pada jiwa seorang mukmin berupa rasa tenang, tumaknina, rasa sakinah dengan ketaatan dan juga zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu diantara keutamaan Islam. Jiwanya merasa tenang, jiwanya merasa tentram, adem ayem. Apa bahasa Jawanya nih? Bahasa Sundanya apa? Tenang, nyaman, adem ayem apa? Kayak gitu ya. Masya Allah dia. Bisa Kang Tama ya itu tadi.
tenang, ya, jiwanya tenang, lapang, masya Allah. Ala rohah, tumakninah. Itu keutamaan Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Apa kata Allah Azza wa Jalla? Barang siapa yang Allah inginkan petunjuk kepada dia. Lihat ya ikhwan, ya tullabul ilm, antum jadikan ayat ini barometer pada diri antum. Kalau antum orang yang Allah ingin berikan petunjuk, berikan hidayah, berikan ketenangan dan kelapangan, antum jadikan ayat ini sebagai tolak ukur. Kata Allah Azza wa Jalla, man yurid, siapa yang ingin, ya, atau man yuridillah, siapa yang Allah inginkan pada dia, ayyahdiyahu, untuk Allah beri petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, pasti Allah jadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Ustaz, ketika saya mondok Ustaz, berat kali Ustaz. Kok kenapa susah kali? Enggak nyaman-nyaman saya di pondok pesantren. Aduh, bahaya itu, indikasi wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang Allah ingin sesatkan dia, maka Allah jadikan dadanya sempit, berat, ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia naik langit. Iya enggak? Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ya, demikianlah kami tetapkan dosa bagi orang-orang yang tidak beriman. Wadih ya ikhwan, jelas? Nah, inilah antum. Ketika antum merasa lapang, senang mondok pesantren, hati pelong bahagia di pondok pesantren, pelong dengan syariat ini tadi, pelong dengan menuntut ilmu, senang dengan ilmu, semangat, berarti Allah menginginkan ayyahdiaka, ya, lil Islam. Allah menginginkan antum untuk masuk dalam agama Islam, mendapat hidayah dalam Islam ini tadi. Tapi tatkala berat bagi antum di pondok pesantren, bawaannya nak ngantuk baik, bawaannya nak tidur, bawaannya nak balik, nak pindah, berat dengan aturan, berat dengan menghafal, berat dan begini. Oh, jangan-jangan antum termasuk yang disebutkan wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Faham? Nah, jadi antum ketemu kawan antum, nasihati akhi, banyak doa. Susah, enggak betah aku Ustaz, Bang Wandi, enggak betah saya di pondok ini. Kenapa enggak betah? Apa antum enggak betah di sini? Makanan. Antum enggak nyadar makanan di sini ada. Antum enggak betah, mau tanya sama antum. Kalau orang enggak betah di sini itu apa sih alasannya? Yang antum pernah dengar deh. Makannya? Enggak. Apa namanya? Apa lagi? Minumnya? Enggak. Hah? Aturan. Nah, orang tinggal di penjara aja ada aturannya, apalagi pondok pesantren. Ya benar? Nah, berarti enggak galak diatur. Ya benar? Enggak galak diatur. Nah, kalau enggak galak diatur, ya hidup itu enggak mungkin kita enggak bisa diatur. Syariat itu punya aturan. Ya toh? Ustaz enggak enak di pondok pesantren, enggak bisa main game, enggak bisa lihat YouTube. Ya, itu enggak bisa hafal Al-Qur'an nantinya. Enggak ada orang bilang dicari loker, open recruitment.
umur minimal 17 tahun, pengalaman 7 kali namatkan game online. Ada nggak? Nggak ada. Ya enggak? Antum pernah ada pekerjaan, lihat pekerjaan dia main game? Nggak ada. Makanya antum disuruh menghafal Al-Quran. Antum masih anak-anak, manfaatnya besar antum menghafal Al-Quran. Buktikan omongan anak ini. Orang yang menghafal Al-Quran pasti nanti akan dimuliakan. Itu yang bilang seperti itu Rasul. Ya, antum hafal Al-Quran, ya, minimalnya antum untuk makan pun tidak akan susah antum. Bukan anak ngajarin antum niatnya salah ya, enggak. Tapi ini kenyataan. Buka aja antum TPA, ya toh, ya nanti. Enggak sulit-sulit antum keliling jualan sana jualan sini, ya toh. Enggak ada pondok pesantren kecil aja gajinya. Minimal antum jadi imam masjid, ya enggak? Ana ingat dulu ketika mondok, jadi di kapal tuh anak ada dibilangin sama, saya lupa bapak itu, dia bilang rambutnya panjang gini, dek, adek belajar bagus itu. Saya di kampung dek, ingat baik-baik dek, katanya. Ini orang Jawa. Tidak ada ustadz itu susah kelaparan. Kita ini iya katanya susah. Iya enggak? Ada antum. Zaman sekarang ilmu yang sangat dibutuhkan adalah ilmu Al-Quran. Di kampus dibutuhkan, di masjid dibutuhkan, pondok pesantren dibutuhkan. Ya apa tidak? Saya sudah mondok Ustaz, tapi tidak ada yang butuh. Asal antum sendiri mondoknya. Banyaklah tidur dibandingkan belajar. Orang belajar antum tidur, orang tidur antum tidak tidur. Ya apa tidak? Nah. Itu kalau gambar-gambaran ya. Kalau antum mau cari dunia dalam artian belajar ilmu agama itu, ya insya Allah Allah mudahkan urusan dunianya. Walaupun niat antum jaga tetap urusannya lillahi ta'ala. Sesuatu yang karena Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hidupnya antum. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu akan tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum mukminin tatkala mengingat Allah, tatkala berzikir kepada Allah, hati mereka akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Di antara bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan afdalul zikri. Zikir yang paling afdal, qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Dibandingkan antum baca subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, antum membaca ayat Al-Quran itu jauh lebih afdal membaca ayat Al-Quran, kecuali pada tempat-tempat, pada waktu-waktu yang memang zikir-zikir itu lebih afdal dibandingkan baca Al-Quran. Seperti pada saat rukuk dan sujud. Di situ yang afdal adalah zikir, bukan membaca Al-Quranul Karim. Wadih, jelas? Sehingga kalau antum pengen tenang apa? Baca Al-Quran. Tenang hati dengan Al-Quranul Karim. Obat hati itu Al-Quran. Ketika antum dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, berarti antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah kalamu Rabbil alamin. Kalam Allah Subhanahu wa taala, kalam Rabbul alamin, sifatullah Subhanahu wa taala, laisa kalamul bashar, bukan kalamil bashar. Faham? Maka tatkala antum betul-betul memfokuskan waktu, tenaga, pikiran antum dengan Al-Quran, maka antum akan merasakan ketenangan, ya, kenyamanan dan kenikmatan yang ada dalam hati tersebut. Itu janji dari Allah SWT. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan membaca Al-Quran, hanya dengan majelis ilmu, hati itu akan menjadi tenang, bukan dengan jalan-jalan. Oleh karenanya syekhuna, ya, atau syekhina, guru dari guru kami,
yaitu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan durusuna iduna, pelajaran-pelajaran kami itulah hari raya kami. Beliau merasakan senang dan bahagia tatkala kapan? Tatkala berada di majelis ilmu. Ya memang sekali-kali libur tidak masalah, tapi kalau mau libur terus, libur juga tidak baca Al-Quran, paling enak di pondok pesantren ya ikhwan. Anak juga dulu merasakan setiap lepas dari pondok pesantren ngeblank. Iya, antum pulanglah antum deh nanti. Datang lagi ke pondok. Iya apa enggak? Kita udah pernah mondok semua, udah tahu. Ya, setiap lepas dari pondok pesantren ngeblank. Apa tadi ya? Islam, definisi Islam itu apa? Ya apa enggak? Karena kita ngalami juga. Dulu kalau ke pondok, kata Ustaz, ketinggalan di Palembang ajaknya. Antum ketinggalan ya Abdurrahman, ketinggalan di Palembang. Kayak gitu, memang pondok itu seperti itu. Ketika liburan pasti ngeheng lagi. Balik pondok ngeheng. Ya apa enggak? Lihat nanti setelah liburan ini ustaz-ustaz banyak yang curhat. Ya enggak? Kok kayak gini anaknya? Kok setoran ngeblank. Tinggal yang libur-libur, yang tetap bertahan di sini bertahan, enggak masalah. Mau libur atau tetap di pesantren? Nah, antum kalau pulang nggak ada baca Al-Quran, ya dak? Ya dak? Iya, antum. Apalagi antum di rumah yang mungkin ada TV, nanti pulang nonton TV aja. Pagi, siang, malam. Ya benar? Mana ada murajaah Al-Quran Karim? Ya, makanya lebih baik antum di pondok tenang. Antum mau apa? Mau kolam renang? Ya, itu nanti sore naik pasang air tuh di samping ini aja cukup itu, ya toh. Mau apa? Air mancur, itu selang steam motor itu nggak ada. Wandi yang tembakan ke atas, antum yang di bawah. Air terjun lah itu juga sama. Mau apa antum? Apa yang antum inginkan? Ayunan itu di belakang ada ayunan, ya toh? Bisa. Wa ghairu dzalika minal fadail, dan yang selain itu dari keutamaan-keutamaan Islam. Wal musannif rahimahullah qad dzakara jumlatan fi hadza satamurru 'alaika. Dan musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sungguh telah menyebutkan sejumlah keutamaan Islam dalam risalah ini tadi, dalam buku ini, dan akan engkau lewati. As'alullah ta'ala ayyaghfira khata'i wa amdi wa yaghfir li walidi wa li muhibbi wa li jami'il muslimin, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala, aku memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku dan kesalahanku yang kusengaja ataupun yang tidak kusengaja, serta aku memohon kepada Allah agar Allah mengampuni orang tuaku dan orang-orang yang mencintai aku dan juga seluruh kaum muslimin, amin. Kata Abu Abdullah Utsman ibn Abdullah As-Salimi, Madinatul Damar Darul Hadits As-Salafiyah. Ya, tadi kita sebutkan Syekh Utsman As-Salimi termasuk salah seorang murid dari murid Syekh Muqbil, dan beliau termasuk yang dulu di masa hidupnya Syekh Muqbil terkadang suka menggantikan majelisnya Syekh Muqbil, menggantikan pelajaran Syekh Muqbil. Beliau masih hidup sekarang, ada di Darul Hadits Damar. Dulu pernah ke Indonesia. Allah alam seingat anak apa sekali atau dua kali, intinya beliau pernah ke Indonesia. Ya, pernah ke Indonesia, muhadharah di Aceh, sempat di Aceh juga, pernah di Karanganyar, Solo, pernah di Jogja. Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah taala. Ya. Adapun yang setelahnya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Adapun waktunya nanti dilihat ya. Ya. Adapun besok insyaallah kita lanjut nawaqidul Islam. Naktafi bihadzal qadar.